Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan tema Grow a Garden sebagai inovasi edu game simulasi pertanian digital untuk generasi Z yang peduli lingkungan. Oke, sini ada our member dengan saya sendiri, Kayla Rizky Sahrial. Saya Muhammad Furqan Fakrullah. Saya di Erlangga. Oke, di sini ada Explore Grow a Garden yang akan dibacakan oleh Muhammad Furqan Fahrullah. Oke, di sini ada Explore Grow a Garden. Di sini teman-teman bisa melihat dua contoh gambar dan gambar pertama itu ada gambar kebun. Di sini di dalam game ini, di dalam permainan ini teman-teman bisa merawat kebun, bisa merawat garden, bisa membuat kebun dengan sesuka hati teman-teman, sebagus mungkin, sekreatif mungkin, seestetik mungkin. Dan di sini ada beberapa buah-buah yang susah didapatkan, buah-buah yang langka, buah-buah yang dijual akan mendapatkan nilai Sickles yang mahal. Di foto kedua itu ada contoh beberapa pet yang susah didapatkan. Pet divine, pet legendaris, pet langka. Di situ ada raccoon, ada red fox, dan juga ada T-Rex. Next. Oke. Perkenalan, Grow a Garden adalah game simulasi pertanian di platform Roblox yang menggunakan unsur hiburan dan edukasi. Di dalam game ini, pemain melakukan aktivitas menanam, merawat tanaman, mengelola kebun, serta mengumpulkan berbagai item dan hewan digital dengan tingkat kelangkaan tertentu. Selain melatih kesabaran dan strategi, Grow a Garden juga memiliki sistem ekonomi digital yang membuka peluang usaha melalui jual beli aset dalam game, sehingga relevan bagi mahasiswa sebagai contoh wirausaha digital di era kreatif ini. Lanjut. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Perkembar Perkembangan teknologi digital membuat game online tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi dan peluang usaha. Roblox menjadi salah satu platform yang banyak diminati generasi Z karena menyediakan game interaktif dan kreatif. Perkembangan wirausaha digital virtual dalam game memiliki nilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah Grow Garden, simulasi pertanian di Roblox yang memiliki sistem kelangkaan aset dan aktivitas jual beli dalam game. Tingkat kebutuhannya pemain terhadap item langka membuka peluang usaha digital yang dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai sarana belajar kewirausahaan, pengelolaan usaha, dan pemasaran berbasis teknologi di era ekonomi kreatif ini. Lanjut. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana Grow a Garden dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi. Mengapa pemain mengalami kesulitan memperoleh item-item langka, serta bagaimana game ini dapat dikembangkan sebagai peluang wirausaha digital untuk mahasiswa. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Diki Erlangga. Tujuan dari Grow Garden ini dia membantu pemain mendapatkan item langka dengan cara yang lebih cepat dan praktis. Kedua, memanfaatkan game online sebagai peluang usaha digital mahasiswa. Yang ketiga, menambah pengalaman dan skill wirausaha di era digital. Next. Manfaat dari Grow Garden bagi mahasiswa nambah pengalaman jualan online, belajar marketing digital, dan ngelola keuangan. Yang kedua, bagi pemain lebih cepat dapat item dan pet langka tanpa harus grinding lama. Kalau bagi tim, jadi latihan kerjasama dan konsisten bangun usaha digital. Produk yang dijual dari Grow a Garden itu salah satu ada buah langka di Grow a Garden. Di situ isinya ada candy blossom sama honeysuckle. Yang kedua, hewan dan pet langka, yaitu ada red fox, queen bee, dan lain-lain. Yang ketiga ada pet legendaris,
seperti T-Rex sama Spinosaurus. Next. Cara penjualan dari Grow a Garden ini bisa melalui transaksi dilakukan secara online, promosi utama lewat TikTok Live, dan yang ketiga komunikasi dengan pembeli lewat DM dan chat live di game tersebut. Next. Strategi promosi dari Grow a Garden ini dia melewati satu konten gameplay dan FYP. Yang kedua promo paket dan gacha. Yang ketiga ada interaksi langsung pembeli. Dan yang keempat ada support Instagram dan WhatsApp. Next. Target pasar dari Grow a Garden ini, target pasarnya dari usaha ini adalah pemain Roblox, khususnya generasi Z yang aktif menggunakan media media sosial dan tertarik pada aset digital dalam game. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada grafik penjualan. Jadi penjualan awal kita itu pendapatannya sangat sedikit karena kita menawarkan hanya kepada teman-teman terdekat dan kepada saudara-saudara yang berada di sekitaran rumah. Penjualan menengahnya lumayan banyak karena dari teman-teman saya dan saudara-saudara saya sendiri dan maksudnya saudara kami itu mulai menawarkan ke orang lain. Jadi mulai banyak yang tahu soal penjualan kami ini. Kemudian penjualan optimalnya itu kita menggunakan live TikTok. Jadi banyak juga orang yang beli dari live TikTok itu. Di sini ada analisis keuangan singkat, yaitu ada total biaya produksi. Kurang lebihnya itu sekitar 5.290.000. Kalau untuk total penjualannya itu ada di 15.450.000. Laba bersihnya itu ada di 10.160.000. Kalau untuk rasionya itu 2,92. Untuk ROI-nya itu 192% sama modal kembalinya itu kurang lebih 18 hari. Oke, di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada produk berupa item dan pet langka yang banyak dicari pemain. Kedua ada modal relatif kecil tapi potensi keuntungannya besar. Ketiga, promosi lewat TikTok Live efektif dan gratis. Dan yang keempat, ada target pasar jelas yaitu pemain Roblox atau Gen Z. Weakness-nya itu bergantung pada popularitas game Grow a Garden. Yang kedua harus konsisten live dan promosi. Ketiga, stok item terbatas dan tergantung pada sistem game. Dan yang terakhir membutuhkan manajemen waktu dengan kuliah. Jadi sambil di mix sama kuliah sambil live-live TikTok. Kemudian di sini ada peluang. Jumlah pemain Roblox terus meningkat. Dan yang kedua, minat terhadap aset digital game semakin tinggi. Dan yang ketiga, bisa memperluas pasar lewat media sosial. Dan yang keempat, peluang menambah jenis item atau game lain. Untuk ancaman, di sini ada persaingan dengan penjual lain, resiko perubahan sistem atau aturan game, potensi penipuan dan kendala transaksi digital. Kemudian yang terakhir, penurunan tren game di masa depan. Oke, di sini ada rincian biaya produk. Yang pertama, ada biaya produk atau restock dari Candy Blossom. Itu rinciannya sekitar 165.000. Kalau untuk honeysuckle-nya 300.000. Kalau untuk pet dari Red Fox itu 80.000, Butterfly 80.000, sama Dragonfly 80.000. Di sini juga ada Mimic Octopus. Di sini kita restocknya seharga 80.000, Queen Bee juga 80.000, Stegosaurus itu di harga 200.000. T-Rex juga sama 200, Pino 200, Raccoon 200, jadi total keseluruhannya itu 1.665.000. Sini ada biaya penunjangan. Untuk kuota internet sebesar 300.000, untuk WiFi juga 300.000, untuk aplikasi editing Canva atau CapCut itu 94.000,
Desain logo dan banner itu 95.000. Jadi subtotal penunjangnya itu 789.000. Dan di sini ada biaya promosi lagi untuk iklan-iklan TikTok ringan gitu sebesar 50.000. Giveaway atau bonus gacha itu 120.000. Subtotal promosinya ada di 170. Dokumentasinya ada di 50.000. Untuk ATK-nya di harga 25.000 dan data terduga 25.000. Jadi subtotal keseluruhannya ada di 2.724.000. Untuk subtotal lain-lainnya itu ada di 100.000. Oke, kesimpulannya, Grow a Garden merupakan game edukatif yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memiliki potensi sebagai peluang wirausaha digital. Dengan strategi yang tepat, game ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha kreatif di era digital. Selesai. Oke, demikian presentasi kami tentang Grow a Garden. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah ide dapat dikembangkan menjadi usaha yang bernilai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.